Orang Bugis terkenal sebagai penjelajah samudera andal. Mereka juga punya kapal layar yang tersohor, yaitu Pinisi yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Perahu Pinisi bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Tanah Beru, tapi juga Sulawesi Selatan. Bayangin aja tahun lalu 2017, perahu Pinisi masuk ke dalam UNESCO sebagai warisan tak benda. Dan sekarang dengan senang hati saya ikut berlayar di kapal yang begitu megahnya, begitu besarnya. Semua layar sudah dikembangkan, tinggal berangkat. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Keberadaan perahu Pinisi membuktikan bahwa nenek moyang kita memang seorang pelaut yang tangguh. Terlihat dari bentuk perahu yang gagah sehingga dapat mengarungi luas samudera. Oke, jadi tiang-tiang di setiap pinisi itu dan juga layarnya ada filosofinya sendiri. Nah, termasuk dari tiangnya ada dua kalau menurut cerita masyarakat, bermakna sebagai dua kalimat syahadat, dan ada 7 helai lembar dari layarnya itu sendiri mengartikan ayat yang ada di surat Al-Fatihah. Awalnya, layar perahu Pinisi sangat berperan sebagai pendorong laju perahu. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, saat ini perahu Pinisi menggunakan mesin dan layarnya berperan sebagai tenaga cadangan. Kesempatan istimewa buat saya bisa berlayar menggunakan perahu Pinisi dalam rangka memeriahkan Festival Pinisi 2018. Karena biasanya perahu Pinisi tidak digunakan untuk pelayaran jarak dekat, melainkan jarak jauh. Betapa meriahnya Festival Pinisi 2018 karena nggak cuma 2 kapal Pinisi yang berlayar, tapi juga diiringi sama kapal-kapal kecil yang ada di belakang saya dan juga sampai sana. Ini semua turut serta ikut kita berlayar sampai di depan sana. Hari ini saya benar-benar udah nggak bisa berkata apa-apa lagi karena udah seneng terus lihat pemandangan sunset yang begitu indahnya, luar biasa. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Salah satu sentra pembuatan perahu Pinisi terletak di Kampung Tanah Beru, Bulukumba. Di sini mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pembuat perahu Pinisi. Nah, di depan saya adalah bagian yang paling utama dari tahap pembuatan kapal Pinisi. Jadi ini adalah bagian lunas, kalau yang di bawahnya ini adalah bodobol. Fungsinya sebenarnya ini untuk menopang berat dari kapal itu sendiri. Lunas atau tulang rangka pada bagian bawah kapal Pinisi ini menggunakan jenis kayu besi. Kayu ini tidak mudah lapuk dan tidak mudah dimakan serangga sehingga tahan lama. Pembuatan kapal Pinisi ini memang melalui proses yang panjang. Bahkan biasanya dibutuhkan waktu hingga bertahun-tahun untuk menyelesaikan satu kapal hingga siap berlayar. Nah, ini salah satu pemasangan bodinya atau dinding-dindingnya. Karena ini ada sedikit ruang, jadi kita harus merapatkannya lagi. Ya. Tapi selain dipukul, caranya ini dikunci. Ya, dikunci. Dikunci ini namanya. Kayu tak hanya harus rapat dengan bagian bawah badan kapal, namun juga dengan bagian tiang, agar air benar-benar tidak bisa masuk ke dalam kapal. Coba Pak, saya mau pukul sekali. Pukul ya. Loh. Jadi dari tadi saya pukul-pukul masih diangkat lagi nanti nih Pak. Diangkat lagi. Terus dipotong, pasang lagi, pukul lagi. 2 kali pengulangan. Oke. Nah, ini tahapan selanjutnya masuk ke tahapan pemasangan gading atau tulang. Nah, jadi memang kalau untuk masyarakat di sini dipakainya memang hanya 2 jenis kayu, yaitu kayu pudeh dan juga kayu beti.
Sebelum pemasangan mur ini, hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah proses pemotongan kayu dan pengeboran lubang. Ini untuk pembuatan dari gadingnya sampai pemasangan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah ini aja udah hampir 4 bulan ya Om ya. Langkah selanjutnya adalah pemasangan tiang layar. Namun terlebih dulu dilakukan ritual peluncuran pinisi. Pada momen ini, biasanya seluruh elemen masyarakat berkumpul untuk ikut andil. Ini dia momen yang saya tunggu-tunggu, yaitu anyorong lopi atau menarik perahu untuk pertama kalinya ke laut. Dan ini masyarakatnya ramai banget. Ini bisa sampai puluhan orang bahkan yang narik. Bapak suaranya habis Bapak. Bapak teriak-teriak suaranya sampai serak-serak. Itu artinya sebenarnya sebagai aba-aba dan juga doa supaya perahunya tetap jalan lurus ke sana. Jadi lebih mudah. Peluncuran kapal pinisi memang tidak langsung semuanya masuk ke laut, tapi hanya bagian depannya saja. Jika udah mengenai air laut, tuh seperti di depan itu, berarti ritualnya sudah selesai. Jadi ini adalah tahap terakhir untuk proses pembuatan dari kapal pinisi, yaitu untuk mendirikan tiang. Kalau yang di atas itu harus lebih rendah dibandingkan yang di depan. Yang di depan itu harus lebih tinggi. Nah ini makanya sekitar 12 meter. Kalau yang di atas itu 8 meter. Tadi saya katakan kita untuk menaiki tiangnya harus ditarik dari atas, ya ini menggunakan katrol supaya tiangnya perlahan-perlahan naik, ditarik dari sisi atasnya. Tuh lihat udah setengah tiang, sebentar lagi akan berdiri. Wah, saya nggak sabar. Ayo Pak. Akhirnya selesai juga rangkaian dari tahap akhir pembuatan kapal pinisi. Ini di belakang saya tiangnya sudah berdiri dengan tegak. Dan di samping saya ini adalah contoh pinisi yang memang sudah bisa dipakai, sudah bagus, sudah rapi, tinggal jalan aja. Harapan saya sih semoga saja ke depannya pembuatan kapal pinisi ini tetap dilirik oleh wisatawan bahkan dunia. Tetap ikuti jejak saya, jejak.